Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati. Saya akan mempresentasikan tentang perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Yang pertama kita masuk pada materi sistem komputer. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang paling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer itu untuk mengolah data menjadi informasi. Selanjutnya ada klasifikasi komputer. Klasifikasinya terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama, berdasarkan jenis data yang diolah. Yang kedua, kemampuan komputer. Yang ketiga, ada ukuran fisik. Yang keempat, ada bidang masalah. Untuk klasifikasi komputer berdasarkan jenis data yang diolah, itu ada komputer analog atau analog komputer yang digunakan untuk mengolah data kualitatif. Yang kedua, ada komputer digital atau digital komputer digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Yang ketiga, ada komputer hibrid atau hibrid komputer, yaitu kombinasi komputer analog dan komputer digital. Selanjutnya, klasifikasi komputer berdasarkan kemampuan komputer. Itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu ada small scale komputer, ada small scale komputer, ada medium scale komputer, ada large scale komputer. Berdasarkan ukuran fisik juga terbagi dua, ada komputer mini atau mini komputer, ada komputer mikro atau mikro komputer. Berdasarkan bidang masalah, klasifikasi komputer juga terbagi menjadi dua, yaitu special purpose komputer. Selanjutnya ada general purpose komputer. Konfigurasi komputer terbagi menjadi tiga bagian. Ada hardware, yaitu perangkat keras. Ada software, perangkat lunak. Ada brainware, perangkat pikir. Untuk hardware itu dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer, sedangkan software atau perangkat lunak itu rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Untuk brainware atau perangkat pikir, itu adalah orang yang menggunakan komputer. Selanjutnya hardware. Hardware terdiri dari ada input device, ada process device, output device. Input itu akan diproses, lalu ada output, serta nanti ada konversi dan biner. Konfigurasi hardware. Ada keyboard, mouse, joystick, leg pen, serta untuk yang tadi itu input device. Untuk output device-nya itu ada monitor, printer, plotter. Serta dalam proses device ada RAM, memori atau ROM. Konfigurasi hardware itu ada CU atau control unit yang digunakan untuk menjalankan instruksi dalam urutan yang telah diterapkan. Ada ALU atau Arithmetic and Logic Unit, bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmatik. RAM atau Random Access Memory
adalah memori yang membaca dan menulis. ROM, Read Only Memory, itu memori yang dapat membaca saja. Selanjutnya ada jenis-jenis RAM, ada SRAM atau Static RAM, ada Dynamic RAM, ada NVRAM, ada FRAM atau Ferroelectric RAM, dan ada jenis-jenis ROM, yaitu ada programmable ROM, ada erasable ROM, ada electrical erasable programmable ROM. Konfigurasi hardware CU atau control unit adalah salah satu bagian dari CPU yang berfungsi untuk mengontrol dari data atau instruksi. Selanjutnya ada arithmetic dan logic unit. Memori CU ALU dihubungkan oleh bus. Bus dibedakan menjadi 3 fungsi, yaitu ada control bus, ada address bus, ada data bus. Konfigurasi software, klasifikasi software terbagi menjadi beberapa, yaitu tentang yang pertama ada sistem operasi atau operating software. Selanjutnya ada bahasa pemrograman, ada program paket. Untuk sistem operasi, itu perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Bahasa pemrograman itu adalah bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Selanjutnya program paket itu adalah program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Untuk sistem operasi, fungsinya itu menjadwalkan tugas, mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras, menjaga keamanan sistem, memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai, menyimpan catatan pemakai, menangani interrupt. Untuk bahasa pemrograman yang dikenal saat ini adalah yang pertama untuk tingkat rendah atau low level language, ada bahasa mesin dan bahasa rakitan. Yang kedua ada bahasa tingkat menengah atau middle level language. Contohnya bahasa C. Bahasa tingkat tinggi atau high level language ada Basic, COBOL, Pascal, PL/I, ALGOL. Untuk program paket, program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Program ini digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Contohnya Lotus 123, The Best, dan WordStar. Framework dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada operator, programmer, sistem analis. Untuk operator itu adalah seorang yang mengoperasikan mesin komputer, atau dapat pula dikatakan dengan seorang yang menjelaskan tindakan atau dilaksanakan. Programmer itu adalah seorang yang bertugas merancang, menulis, menguji komputer. Sistem analis adalah seseorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Untuk instalasi komputer itu ada input device yang berpusat di CPU, ada sensor, video, Ethernet, output device, modem, kamera. Itu akan dipusatkan di CPU atau proses device. Peralatan sistem komputer itu ada peralatan input. Peralatan input tersebut terbagi juga ada beberapa macam, itu ada keyboard, mouse, joystick, scanner, light pen, trackball, touchscreen,
Magnetic Ink Character Reader atau MICR, Optical Character Reader atau OCR, Optical Mark Recognition atau OMR Reader, dan lain-lainnya. Untuk perangkat output, itu ada monitor, printer atau dan plotter, proyektor, mikrofon. Peralatan input atau output itu ada disk drive, tape drive, modem, Ethernet, PCM CEA, hub, switch, print server. Selanjutnya ada input atau output card, ada SCAE card, terminal, CD-ROM, CD read and writer, DVD. Selanjutnya peralatan proses atau CPU. Itu ada mainboard, ada I atau O card, ada SCII card, ada VGA atau Video Graphic Adapter card, ada prosesor, ada RAM yaitu Random Access Memory, ada catu daya. Media penyimpanan data atau storage, ada floppy disk, hard disk, tab, CD atau compact disk, ada DVD, digital video disk, ada flash disk. Peralatan sistem komputer monitor dapat dibagi menjadi beberapa sudut pandang. Dari sudut pandang tampilan itu ada alphanumeric display, ada graphic display. Kalau dari sudut pandang warna ada monochrome display, ada color display. CGA atau color display adapter, AGA, ada enhanced graphic array, ada VGA, video graphic adapter, ada SVGA, super video graphic adapter, XVGA. Dan selanjutnya peralatan sistem komputer, bagian printer dan plotter, alat yang digunakan untuk mencetak grafik atau gambar dan data lain pada selembar kertas. Printer terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada impact printer atau printer ketuk. Yang kedua ada non-impact printer atau printer tanpa ketuk. Yang ketiga ada thermal printer. Selanjutnya, perkembangan komputer. Itu sejarahnya kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk fungsi komputer dalam beberapa generasi. Dalam sejarahnya, generasi pertama itu tahun 1946 sampai 1959 yang masih sederhana dan kompleks. Ciri-cirinya ukuran fisiknya besar, kecepatan proses lambat, cepat panas, membutuhkan listrik besar, menggunakan tabung hampa udara, menggunakan memori core storage, masih menggunakan bahasa mesin, menggunakan konsep storage program. Dan untuk generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965 dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen. Ciri-cirinya, komponen telah menggunakan transistor, ukuran fisiknya lebih kecil, prosesnya lebih cepat, tidak cepat panas, lebih hemat listrik, memori yang digunakan lebih besar, dan menggunakan bahasa tingkat tinggi. Untuk generasi ketiga itu pada tahun 1965 sampai 1970. Pada generasi ini penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar. Ciri-cirinya telah menggunakan IC, kecepatan prosesnya lebih cepat, membutuhkan listrik lebih hemat, memorinya lebih besar, dapat menyimpan sesuai sampai ribuan karakter, serta menggunakan penyimpanan luar dan dapat menggunakan multi processing dan multi-programming. Telah dibuat alat output dan inputnya.
Untuk generasi keempat itu tahun 1970 sampai 1985 dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang dipadatkan. Ciri-cirinya telah menggunakan LSI. LSI dikembangkan menjadi VLSI. Chip yang digunakan telah berbentuk segi empat. Untuk perkembangan software itu sejarahnya bahasa generasi pertama itu program yang digunakan untuk menjaga komputer masih menggunakan bahasa mesin. Contohnya itu yang 110, 101, 111 dan seterusnya diartikan AD-AD. Untuk bahasa generasi kedua, selain bahasa mesin ada bahasa rakitan yang biasanya dikenal juga sebagai bahasa generasi kedua. Bahasa ini disamakan dengan bahasa tingkat rendah karena dibutuhkan suatu penerjemah untuk menjalankan perintahnya. Selanjutnya untuk bahasa generasi ketiga itu karena pada bahasa generasi kedua masih menimbulkan kesulitan, maka dibutuhkan bahasa tingkat tinggi yaitu COBOL, Pascal, BASIC. Maka program inilah yang menjadi bahasa generasi ketiga. Selanjutnya bahasa generasi keempat. Pembuatan bahasa generasi keempat itu ditujukan untuk memudahkan pengguna pada proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada bahasa generasi kelima. Bahasa generasi kelima adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada expert system dibuat untuk memudahkan orang programmer dalam membuat sebuah program seperti layaknya seorang pakar sistem. Dalam komponen sistem komputer itu ada CPU atau unit pemproses, ada main memory, ada perangkat dan masukan, keluaran, interaksi antar komponen. Untuk CPU itu mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data yang terdiri dari ALU, CU, dan register. Fungsinya mengendalikan operasi komputer di dalam pemrosesan data, menghitung operasi logik, dan mengirim data dengan membaca instruksi dari memori dan mengeksekusi. Selanjutnya, ada main memory. Main memory berfungsi menyimpan data dan program dan bersifat volatile. Memori dibagi menjadi dua, ada main memory, ada secondary memory. Perangkat masukan atau keluaran. Perangkat masukan itu berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Perangkat ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ada perangkat masukan, yang kedua ada perangkat keluaran, ada perangkat pengendali. Untuk interkoneksi antar komponen, itu mekanisme yang menghubungkan antara pemproses main memori, perangkat masukan, dan keluaran. Organisasi sistem komputer yaitu ada boot, penyimpanan data, register, cache memory, random access memory, memori ekstensi, direct memory access. Oke, hanya itu materi yang dapat saya bacakan dan saya presentasikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.